Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Ahmad Nurmawan dengan NPM 1913031003. Saya adalah mahasiswa kelas A Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai hasil laporan observasi kurikulum pada Sekolah Menengah Atas 5 Kota Palu sebagai tugas akhir mata kuliah kurikulum pembelajaran ekonomi. Langsung saja ya kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama saya akan menyampaikan mengenai profil Sekolah Menengah Atas 5 Kota Palu. Di sini nama sekolah dari sekolah yang saya ambil yaitu Sekolah Menengah Atas 5 Kota Palu. Nah, tahun berdirinya adalah 1991. Alamat sekolah ini yaitu di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Akreditasi dari sekolah ini merupakan akreditasi A atau terbaik gitu. Kemudian ada jumlah guru yang mengajar di sekolah ini yaitu sebanyak 58 guru dengan banyak ruangan kelas yaitu 25 kelas. Selanjutnya sekolah ini menggunakan kurikulum 2013 yang memiliki ekstrakurikuler yaitu seperti pramuka, kir, basket, kesenian, karate dan sebagainya. Kemudian sarana dan prasarana dari Sekolah Menengah Atas 5 Kota Palu ini seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang guru, ruang praktikum, ruang komputer dan lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dari observasi yang saya lakukan. Yang pertama adalah pentingnya pendidikan. Kita tahu bahwa di era sekarang, pendidikan menjadi faktor penentu kemajuan sebuah negara, di mana pendidikan ini menjadi kata kunci untuk membangun sumber daya manusia. Indikator keberhasilan suatu negara membangun sumber daya manusia itu terletak pada kualitas pendidikannya. Yang kedua, adanya abad 21, di mana di era sekarang pada munculnya abad 21 mengakibatkan suatu lini kehidupan semuanya berubah, seperti ekonomi, sosial, bahkan pendidikan. Sekarang di era pendidikan tidak lagi berbasis manual, melainkan dengan diintegrasikan menggunakan teknologi. Selanjutnya, munculnya pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia di tahun 2020 mengakibatkan proses pendidikan di Indonesia itu mengalami perubahan yang dari manual atau menggunakan tatap muka menjadi basisnya online seperti itu. Selanjutnya kita ada pentingnya pengembangan kurikulum. Kita tahu bahwa faktor dari adanya abad 21 dan adanya pandemi itu mengakibatkan atau memaksa pemerintah untuk merubah dan atau mengembangkan kurikulum sehingga relevan dengan keadaan sekarang. Selanjutnya kita masuk ke metode observasi. Nah, metode observasi yang saya lakukan untuk menghasilkan laporan hasil observasi ini yaitu pertama yaitu menggunakan wawancara online. Yang kedua adalah menggunakan studi pustaka. Selanjutnya kita masuk ke hasil observasi. Yang pertama kita akan membahas mengenai model kurikulum di SMA Negeri 5 Kota Palu. Nah, dari hasil observasi yang saya lakukan, SMA Negeri 5 Kota Palu ini menerapkan dan menggunakan kurikulum berbasis kurikulum 2013 pada awal tahun kemunculan kurikulum hingga menjelang sekarang. Kemudian saat ini SMA 5 Negeri Kota Palu masih mengikuti dan menerapkan kurikulum 2013 hingga yang terakhir direvisi yaitu pada tahun 2019. Penerapan dari kurikulum 2013 yang diterapkan di SMA Negeri 5 Kota Palu sendiri dimaksimalkan oleh seluruh sivitas akademika dengan menciptakan model pembelajaran yang relevan dengan tujuan dari kurikulum 2013 itu sendiri. Selanjutnya ada implementasi kurikulum 2013 di SMA Negeri 5 Kota Palu. Di sini hasil dari observasi menunjukkan adanya perbedaan antara sebelum adanya pandemi COVID-19 dengan setelah adanya pandemi COVID-19. Di mana sebelum adanya pandemi COVID-19, proses implementasi kurikulum 2013 di SMA Negeri 5 Kota Palu ini sangatlah baik. Dengan adanya kurikulum 2013 ini, model pembelajaran yang digunakan semakin bervariasi. Dalam revisi terakhir saja, tepatnya di tahun 2019, SMA Negeri 5 Kota Palu merespon dengan cepat dengan menginstruksikan semua tenaga pendidik mulai menggunakan implementasi teknologi ke dalam proses pembelajaran.
Namun setelah adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan adanya kegoncangan di proses pembelajaran, di mana semakin sedikitnya variasi model pembelajaran yang dilakukan. Oleh karena itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Palu mulai menerapkan instruksi bahwa oleh guru-guru harus menciptakan inovasi model pembelajaran yang relevan dengan kegiatan pembelajaran online. Selanjutnya ada kendala dan hambatan penerapan kurikulum di SMA 5 Negeri Kota Palu. Yang pertama adalah di era pandemi COVID-19 ini yang memaksa harus menggunakan berbagai macam teknologi yang sangat rumit, membuat tenaga pendidik atau guru itu belum maksimal menggunakan teknologi sehingga pembelajaran kurang efektif. Yang kedua, adanya pelaksanaan pembelajaran secara daring itu belum bisa dibilang maksimal karena banyak sekali peserta didik yang ketinggalan pembelajaran karena alasan sinyal. Yang ketiga adalah dengan adanya kondisi pandemi itu tidak bisa membuat guru maksimal untuk mengawasi peserta didik sehingga guru tidak mengetahui seberapa jauh peserta didik untuk menyerap pembelajaran yang disampaikan. Dan yang terakhir, adanya kondisi pandemi ini tidak akan maksimal jika kurikulum 2013 masih tetap dilaksanakan, karena pada dasarnya kurikulum 2013 adalah banyak sekali penambahan jam seperti kuliah full day sehingga tidak maksimal jika diterapkan di era pandemi. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa proses penerapan dan pengimplementasian kurikulum di SMA Negeri 5 Kota Palu sudah sangat efektif, baik sesudah adanya pandemi ataupun sebelum adanya pandemi. Nah, untuk kendala dan hambatan yang terjadi sudah sangat wajar karena pada dasarnya dalam kegiatan penerapan dan pengimplementasian kurikulum pastinya akan muncul hambatan. Nah, hambatan itu juga sangat penting untuk bisa digunakan sebagai evaluasi dan modal pengembangan di kurikulum selanjutnya. Demikianlah paparan dari hasil observasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.